Langit di atas Teheran tidak lagi gelap, cahaya merah menyala memantul di antara gedung-gedung tinggi. Suara dentuman mengguncang bumi, memecah keheningan malam. Dalam hitungan detik, kota yang selama ini menjadi simbol kekuatan sebuah negara berubah menjadi medan. Perang ini bukan lagi ancaman, bukan lagi retorika politik. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah konflik yang telah lama membara. Akhirnya meledak. Untuk memahami perang ini, dunia harus kembali ke masa lalu, tahun 1979, sebuah revolusi besar mengguncang Iran. Kekuasaan berubah. Sistem pemerintahan lama runtuh, digantikan oleh ideologi baru yang menantang dominasi Barat. Sejak saat itu, Iran berdiri sebagai kekuatan yang berbeda, bukan hanya negara, tapi simbol perlawanan. Dan dari sinilah, garis konflik mulai terbentuk. Di satu sisi, Iran dan sekutunya; di sisi lain, Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat serta sekutu utamanya di kawasan Israel. Ketegangan ini tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu waktu. Selama puluhan tahun, konflik ini tidak terlihat jelas, tidak ada deklarasi perang, tidak ada garis depan yang pasti, namun di balik layar, pertempuran terus berlangsung. Operasi rahasia, serangan siber, pembunuhan target penting. Iran memperluas pengaruhnya melalui jaringan sekutu, Hezbollah di Lebanon, kelompok bersenjata di Suriah, milisi di Irak. Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara untuk menekan kekuatan Iran. Tidak ada yang mengaku, tapi semua tahu. Perang sudah berlangsung, memasuki dekade 2020-an, dunia berubah, teknologi berkembang. Drone menjadi senjata utama. Rudal jarak jauh semakin presisi, dan satu kesalahan kecil bisa memicu bencana besar. Ketegangan meningkat drastis ketika serangan langsung mulai terjadi, bukan lagi melalui perantara, tapi antar negara. Langit timur tengah dipenuhi, drone rudal balistik. Sistem pertahanan udara dunia mulai menyadari, ini bukan konflik biasa, ini adalah bom waktu. Hari itu datang tanpa peringatan. Serangan pertama menghantam fasilitas strategis Iran. Ledakan terjadi di berbagai titik. Pangkalan militer, pusat komunikasi, fasilitas energi dalam hitungan jam. Iran membalas, rudal diluncurkan menuju wilayah Israel. Sirene berbunyi di kota-kota besar, warga berlari mencari perlindungan. Langit berubah menjadi arena pertempuran, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, konflik ini menjadi perang terbuka. Perang tidak berhenti di dua negara, wilayah lain mulai terseret. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain. Serangan terjadi di berbagai titik strategis. Laut menjadi medan tempur baru, terutama di Selat Hormuz, jalur vital minyak dunia. Jika jalur ini ditutup, dunia akan merasakan dampaknya. Konflik ini bukan hanya milik Timur Tengah, dampaknya terasa hingga seluruh dunia. Harga minyak melonjak, pasar global bergejolak, ketegangan politik meningkat, negara-negara besar mulai bersikap. Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militer, sekutu Barat bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi. Setiap keputusan bisa menjadi pemicu perang yang lebih besar. Ini bukan perang seperti dulu, tidak hanya tank dan tentara, tapi juga perang siber, propaganda digital, serangan ekonomi, jaringan listrik bisa dilumpuhkan, sistem komunikasi bisa dihancurkan. Perang terjadi di darat, laut, udara, bahkan dunia maya, dan garis antara militer dan sipil semakin kabur. Namun di balik semua strategi dan kekuatan militer, ada manusia, anak-anak yang kehilangan rumah, keluarga yang terpisah, kota yang hancur. Di Haifa, sirene tak pernah berhenti. Di Teheran, warga hidup dalam ketakutan. Perang ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang bertahan hidup. Kini, dunia menghadapi pilihan sulit. Apakah konflik ini akan dihentikan? Atau justru berkembang menjadi perang global? Diplomasi terus dilakukan, namun di lapangan, serangan masih berlangsung, dan setiap hari, risiko semakin besar. Perang ini belum berakhir, dan mungkin masih jauh dari kata selesai. Timur Tengah tetap menjadi pusat ketegangan dunia, dan semua orang menunggu. Langit tidak lagi menjadi tempat yang aman. Di atas Teheran, suara dengung mesin terdengar samar namun konstan. Tidak semua orang bisa melihatnya, tapi semua orang merasakannya.
Drone-drone melintas di ketinggian, mengamati, mencari, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Perang telah berubah, ia tidak lagi bergantung pada jumlah pasukan atau kekuatan fisik semata. Kini, satu perangkat kecil yang terbang tanpa awak mampu menentukan nasib sebuah kota. Satu koordinat yang tepat bisa mengubah kehidupan ribuan orang dalam hitungan detik. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Radar berputar, operator berjaga tanpa tidur, mencoba mendeteksi setiap ancaman yang datang dari langit. Namun, tidak semua bisa dihentikan. Dan setiap yang lolos dari pertahanan selalu membawa kehancuran. Di saat yang sama, jauh dari sana, di wilayah Israel, suasana tidak kalah mencekam. Sirene meraung memecah keheningan. Suara itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, jalanan yang ramai berubah menjadi kosong. Orang-orang berlari, mencari perlindungan, memasuki bunker yang dingin dan sempit. Di Tel Aviv, cahaya dari sistem pertahanan udara menari di langit malam. Rudal-rudal yang datang dicegat sebelum mencapai targetnya. Namun tidak semuanya berhasil dihentikan. Beberapa menembus, jatuh, dan meledak, mengguncang bangunan serta meninggalkan bekas yang tidak mudah dilupakan. Di Haifa, suara ledakan menjadi latar belakang kehidupan. Jendela bergetar. Alarm mobil berbunyi tanpa henti. Orang-orang saling menatap, mencoba memahami kenyataan yang sedang mereka hadapi. Ini bukan lagi konflik jauh di berita, ini adalah perang yang nyata. Dan perang itu kini meluas ke laut, di perairan Selat Hormuz. Kapal-kapal militer bergerak dalam diam namun penuh kewaspadaan. Radar aktif, senjata siap digunakan, dan setiap pergerakan kecil dapat diartikan sebagai ancaman. Selat ini bukan sekadar jalur air, ini adalah jalur kehidupan bagi ekonomi dunia, setiap hari. Jutaan barel minyak melewati perairan ini. Namun sekarang, ketegangan membuat segalanya berubah. Kapal tanker mulai mengambil jalur lebih jauh. Asuransi melonjak. Dan pasar global mulai bergetar, dunia ikut merasakan dampaknya, harga energi meningkat. Ketidakpastian menyebar. Negara-negara mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di tengah semua ini, Amerika Serikat mulai menunjukkan kehadirannya secara lebih nyata. Armada militer dikerahkan. Kapal induk bergerak menuju kawasan. Pesawat tempur siaga di pangkalan terdekat. Ini bukan sekadar dukungan. Ini adalah sinyal bahwa konflik ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Namun perang tidak hanya terjadi di darat, laut, atau udara. Ia juga terjadi di dunia yang tidak terlihat, dunia digital di layar ponsel. Perang berlangsung dalam bentuk lain. Video serangan menyebar dengan cepat. Klaim kemenangan diumumkan. Narasi dibentuk. Kebenaran dipertanyakan. Setiap pihak berusaha menguasai cerita, karena dalam perang modern, mengendalikan informasi sama pentingnya dengan mengendalikan wilayah. Malam terasa lebih panjang dari biasanya di Teheran. Beberapa wilayah tenggelam dalam kegelapan. Listrik padam. Suara generator terdengar di kejauhan. Orang-orang berkumpul dalam diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di Tel Aviv, tidak ada yang benar-benar tidur. Sirene bisa berbunyi kapan saja. Dan setiap suara keras membuat jantung berdebar lebih cepat. Waktu terasa berbeda dalam perang, detik terasa lebih lama. Malam terasa lebih sunyi, namun juga lebih menakutkan. Di balik semua strategi dan pergerakan militer, ada satu hal yang tetap sama, manusia. Seorang ibu memeluk anaknya dengan erat di ruang perlindungan. Ia mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri diliputi ketakutan. Seorang ayah duduk diam, menatap kosong, mencoba tetap kuat untuk keluarganya. Perang tidak memilih, ia datang dan mengambil segalanya: rumah, kenangan, masa depan, dan kini. Dunia berada di titik yang sangat berbahaya, serangan semakin intens. Target semakin sensitif. Setiap pihak mulai menunjukkan kekuatan penuh mereka. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Pertanyaan besar mulai muncul, apakah ini akan berhenti? Atau justru menjadi awal dari konflik yang lebih luas? Para pemimpin dunia mulai bergerak.
Pertemuan dilakukan. Negosiasi dibuka. Kata-kata seperti gencatan senjata mulai terdengar, namun di lapangan, realitasnya berbeda, ledakan masih terjadi. Serangan masih berlangsung, kepercayaan telah hancur, dan tanpa kepercayaan, perdamaian hanyalah bayangan yang sulit diraih. Meski begitu, harapan belum sepenuhnya hilang. Di tengah kehancuran, selalu ada keinginan untuk bertahan, untuk hidup, untuk melihat hari esok. Namun harapan itu rapuh, sangat rapuh, dan kini, dunia hanya bisa menunggu keputusan berikutnya. Menunggu langkah selanjutnya, karena semua orang tahu satu hal, api konflik ini belum padam, dan selama api itu masih menyala, tidak ada yang benar-benar aman. Awalnya, dunia masih percaya bahwa konflik ini bisa dikendalikan, bahwa semua ini hanyalah eskalasi sementara, bahwa pada akhirnya diplomasi akan menang. Namun keyakinan itu perlahan runtuh, karena yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Serangan tidak berkurang, justru semakin presisi dan semakin berani. Di langit Teheran, pertahanan udara mulai kewalahan menghadapi gelombang serangan yang datang bertubi-tubi. Sistem radar mendeteksi puluhan objek dalam waktu bersamaan, drone, rudal, dan proyektil berkecepatan tinggi yang sulit dihentikan. Setiap intersepsi yang gagal berarti satu titik kehancuran baru di darat. Dan di sisi lain, Iran mulai mengubah strateginya, bukan lagi sekadar balasan, tapi tekanan. Serangan diarahkan ke target yang lebih luas, lebih strategis, dan lebih berdampak secara global di wilayah Israel. Bukan hanya kota yang menjadi sasaran, infrastruktur penting mulai terkena dampak. Jaringan listrik, fasilitas energi, pusat komunikasi di Tel Aviv, beberapa wilayah sempat gelap. Aktivitas lumpuh. Sistem terganggu. Perang ini mulai menyentuh jantung kehidupan modern, dan dunia mulai merasakan ketakutan yang sama, karena jika infrastruktur bisa dihancurkan, maka tidak ada yang benar-benar aman. Di tengah eskalasi ini, satu wilayah menjadi pusat perhatian dunia, Selat Hormuz. Ketegangan di sana mencapai puncaknya, kapal militer saling mengunci target. Drone pengintai berputar di udara, dan kemudian satu insiden terjadi. Sebuah kapal mengalami kerusakan akibat serangan yang belum jelas asalnya. Tidak ada yang langsung mengaku, namun dampaknya langsung terasa. Pasar global bergejolak. Harga energi melonjak tajam, dunia panik, karena semua tahu, jika jalur ini benar-benar ditutup, konsekuensinya akan sangat besar. Di saat yang sama, Amerika Serikat mengambil langkah yang lebih tegas, bukan hanya mengirim armada tapi mulai terlibat langsung dalam operasi militer. Serangan terhadap target tertentu dilakukan. Pesan yang ingin disampaikan jelas, bahwa konflik ini tidak bisa dibiarkan meluas tanpa batas. Namun langkah ini justru membuka babak baru. Iran merespons dengan keras, bukan hanya terhadap Israel, tapi juga terhadap kepentingan Amerika di kawasan. Pangkalan militer menjadi target. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, dan untuk pertama kalinya dalam konflik ini, dua kekuatan besar berhadapan secara langsung. Dunia menahan napas, karena inilah skenario yang paling ditakuti sejak awal konflik. Regional berubah menjadi konfrontasi global. Negara-negara lain mulai bersiap. Rusia mengamati dengan cermat. Cina menyerukan stabilitas, namun juga memperkuat posisi strategisnya. Aliansi mulai terbentuk. Blok kekuatan mulai terlihat, dan garis pemisah dunia semakin jelas. Namun di tengah semua itu, perang tidak melambat, ia justru semakin cepat. Serangan siber meningkat drastis, sistem keuangan diserang, jaringan komunikasi terganggu, bandara mengalami gangguan, transportasi lumpuh. Perang kini menyentuh kehidupan sehari-hari. Bahkan di negara yang tidak terlibat langsung, ini adalah bentuk perang baru, tanpa batas wilayah, tanpa garis depan yang jelas, dan di balik semua strategi ini, manusia tetap menjadi korban utama. Di Teheran, antrean panjang terlihat di depan toko roti. Persediaan terbatas. Wajah-wajah lelah menunggu dengan sabar. Di Tel Aviv, keluarga tinggal berhari-hari di bunker. Anak-anak mulai terbiasa dengan suara sirene, sesuatu yang seharusnya tidak pernah menjadi normal di berbagai tempat.
Kehidupan berubah total, bukan lagi tentang rencana masa depan, tapi tentang bertahan hari ini. Ketika konflik mencapai titik ini, satu pertanyaan besar muncul, apakah dunia sedang menuju perang dunia baru? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti, namun tanda-tandanya semakin jelas, eskalasi terus meningkat. Diplomasi semakin sulit. Kepercayaan hampir hilang sepenuhnya, dan setiap hari yang berlalu membawa dunia satu langkah lebih dekat ke jurang yang sama. Namun di tengah kegelapan itu, masih ada satu hal yang tersisa, pilihan untuk melanjutkan perang atau menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Epilog Part 3, Detik Men NTUKAN kini. Dunia berada di titik paling kritis, bukan lagi soal siapa yang menang, tapi apakah masih ada yang bisa diselamatkan, karena jika konflik ini terus berlanjut, maka dampaknya tidak hanya akan dirasakan di Timur Tengah, tapi di seluruh dunia, dan mungkin untuk generasi yang akan datang. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dunia telah sampai di titik di mana setiap keputusan bisa menentukan nasib jutaan orang. Di ruang-ruang tertutup, para pemimpin dunia berkumpul. Mereka berbicara dalam nada rendah, penuh tekanan. Tidak ada kamera. Tidak ada pernyataan publik yang jelas, namun semua orang tahu, apa yang sedang dibicarakan bukan sekadar strategi, ini adalah tentang masa depan dunia di lapangan. Situasinya semakin genting di Teheran, sirene kembali meraung. Ledakan terdengar di kejauhan. Warga yang tersisa hanya bisa berlindung, berharap malam ini bukan yang terakhir. Di Tel Aviv, langit kembali menyala oleh intersepsi rudal. Cahaya terang memecah gelap, diikuti suara dentuman yang menggema di antara gedung-gedung. Tidak ada lagi perbedaan siang dan malam. Perang telah mengambil alih waktu di Selat Hormuz. Ketegangan mencapai titik puncaknya. Kapal-kapal militer saling berhadapan dalam jarak yang berbahaya. Sinyal radar saling mengunci. Sistem senjata aktif, dan kemudian sebuah keputusan diambil, bukan di medan perang, tapi di meja perundingan. Tekanan global semakin besar, negara-negara di seluruh dunia mulai merasakan dampaknya. Ekonomi terguncang, rantai pasok terganggu, ketidakpastian menyebar, dunia tidak lagi bisa menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini memuncak, sinyal deeskalasi muncul. Pesan diplomatik dikirim, jalur komunikasi yang sebelumnya terputus perlahan dibuka kembali. Perantara internasional mulai bergerak cepat, mencoba menjembatani dua pihak yang selama ini saling menyerang tanpa henti. Tidak mudah, kepercayaan hampir tidak ada, namun tekanan situasi memaksa semua pihak untuk mempertimbangkan satu hal, berhenti. Di tengah ketegangan itu, sebuah pengumuman muncul, bukan kemenangan, bukan kekalahan, tapi gencatan senjata sementara di Teheran. Malam terasa berbeda, tidak ada ledakan, tidak ada sirene, hanya keheningan yang terasa asing. Orang-orang keluar perlahan dari tempat perlindungan. Mereka melihat ke langit, seolah memastikan bahwa ancaman itu benar-benar berhenti. Di Tel Aviv, hal yang sama terjadi, jalanan yang sebelumnya kosong mulai terisi. Orang-orang berjalan pelan, masih ragu apakah ini benar-benar aman. Perang mungkin berhenti, namun rasa takut belum hilang. Kerusakan yang ditinggalkan tidak bisa diabaikan, kota-kota yang hancur, infrastruktur yang lumpuh, kehidupan yang berubah selamanya, dan yang paling dalam, luka yang tidak terlihat, trauma kehilangan kenangan yang tidak akan pernah kembali. Dunia menarik napas panjang. Konflik yang hampir membawa dunia ke ambang kehancuran akhirnya mereda, namun semua orang tahu ini belum benar-benar selesai, karena akar dari konflik itu masih ada, ketegangan masih tersisa, dan sejarah telah menunjukkan bahwa api yang tidak benar-benar dipadamkan akan menyala kembali. Namun di balik semua itu, ada satu pelajaran yang tidak bisa diabaikan, bahwa di era modern ini, perang bukan lagi solusi, karena dampaknya tidak mengenal batas, tidak mengenal negara, tidak mengenal siapa yang benar atau salah. Semua akan terkena. Hari-hari berlalu perlahan. Kehidupan mulai kembali, anak-anak kembali bermain, meski masih dengan rasa waspada. Sekolah dibuka kembali. Pasar mulai ramai, namun semuanya berbeda. Dunia telah berubah.
Orang-orang telah melihat betapa dekatnya mereka dengan kehancuran, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ada kesadaran baru, bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia harus dijaga, diperjuangkan, dan tidak pernah dianggap pasti, di langit Timur Tengah. Matahari terbit seperti biasa, tenang, damai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, namun di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah cerita tentang konflik, tentang kehilangan, dan tentang dunia yang hampir kehilangan segalanya. Dan kini, satu pertanyaan tersisa, apakah manusia akan belajar dari semua ini? Atau hanya menunggu sampai semuanya terulang kembali?